Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh mengingat akan karya Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 6 Desember mendatang. Teks 1 Korintus pasal 11 ayat 23-26 yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita akan beberapa makna dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat ada beberapa makna. Yang pertama, kita mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang. Yang ketiga, kita mengingat akan pengharapan akan kedatangannya di masa depan. Sebagai syarat untuk boleh menerima perjamuan kudus, yang pertama, telah menerima baptisan anak dan yang telah disidi. Yang kedua, telah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, jemaat diminta untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan mengakui dosa, percaya, mau meninggalkan dosa dan hidup yang benar. Keempat, bagi anggota gereja lain tentunya yang telah memenuhi syarat di atas. Dari satu sumber inilah, yaitu Kristus, kita bersama-sama diberi makanan rohani yang sama, dilambangkan roti dan anggur. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama-sama, bukan sendirian. Inilah yang disebut dengan komunalitas atau kebersamaan, dan fisikalitas bisa dirasakan. Dalam perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, kita merayakan perjamuan kudus dengan penuh hormat kepadanya. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020, minggu pertama di bulan Desember pada pukul 8 pagi via live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno. Gereja menyediakan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, dan mohon jemaat untuk mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Paling lambat tanggal 2 Desember 2020, hari Rabu. Mohon jemaat tidak memakai roti dan anggur sendiri di rumah atau membelinya sendiri. Bagi jemaat yang ingin dilayani perjamuan kudus keliling yang akan diadakan pada tanggal 7 Desember 2020, yaitu pada hari Senin, mohon bisa mendaftarkan diri ke kantor sekretariat gereja paling lambat tanggal 5 Desember 2020 pada jam kerja. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali beribadah lagi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh.
Ibadah kita pada hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakui bahwa segala kemuliaan hanya bagi Dia saja. Mari kita puji namanya, kita nyanyikan hormat diberi. Besar namanya, Dia Allah yang layak disembah. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, samanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah.
Mazmur 24 ayatnya yang ke-8 dan 10 berbunyi, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dialah Raja kemuliaan. Raja kemuliaan itu melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Pengorbanannya membuat kita diselamatkan. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh indah apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan setiap kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan-Nya. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu.
Kami sungguh menyatakan Tuhan, bahwa kami siap dikoreksi. Kami mohon anugerah-Mu, biarlah Tuhan Kau yang menyucikan hati setiap kami. Kami mengingat Tuhan, hal-hal yang sudah kami lakukan. Hal-hal yang menyakiti hati-Mu. Kami mau datang Tuhan. Kami mau bilang Tuhan ampuni kami. Barui hati kami, barui hidup kami. Izinkan kami hidup Tuhan untuk Engkau saja. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Baharui kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru sebagai pengingat untuk kita terus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-38 sampai 39 berbunyi, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kita adalah ciptaan yang baru. Biarlah kita menjalani hidup di dalam Kristus dengan hati yang takut akan Dia. Mari kita pujikan lagu ini, "Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku," dari refnya saja. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja di sepanjang zaman dan segala tempat, kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Henry Bunaria. Kepada Evangelis Henry Bunaria dipersilahkan. Mari jemaat sekalian, sebelum kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan.
Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh datang kepada Engkau. Dan sebentar ya Tuhan kami akan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Setai kami ya Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar, itu sungguh boleh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Yang boleh mengubah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala kelemahannya, agar dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberikan tema yaitu ini ori. Oleh karena itu mari saya mengajak kita semua membuka bagian firman Tuhan kita yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Kita buka di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai 30. Daniel pasal yang ketiga ayat 8 sampai 30. Kita tidak akan membaca ayat ini semuanya, tetapi hanya beberapa bagian saja yang akan saya ambil. Yang pertama kita buka dulu di dalam Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang ini dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Dan kita buka lagi di dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-25. "Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, 'Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat kepada api itu?' Jawab mereka kepada raja, 'Benar ya Raja.' Katanya, 'Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.'" Dan kemudian kita buka lagi di dalam ayat 28, kita baca sampai ayat yang ke-30. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing.
karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah saudara, hari ini kita hidup di zaman yang dipenuhi oleh banyak sekali barang palsu. Banyak orang senang menggunakan barang palsu. Mengapa? Karena orang zaman sekarang berpikir bagaimana mereka dapat tetap tampil gaya, tampil modis, tetapi ekonomi pas-pasan. Sehingga barang palsu itu menjadi pilihan mereka. Karena yang palsu itu bisa kelihatan sangat asli sekali. Saudara, saya ingat dulu sebelum saya masih studi di STT Amartagung. Nah sebelum berangkat praktik 1 tahun di salah satu gereja di Surabaya, kami para mahasiswa diberikan kesempatan untuk berlibur selama 2 minggu oleh kampus kami. Nah, waktu liburan itu kami pakai untuk jalan-jalan, kami mau refreshing bersama-sama. Dan akhirnya kami berpikir, kenapa tidak kita pergi ke Jakarta Fair. Saudara, di Jakarta itu ada satu event yang orang kenal dengan namanya PRJ, Pekan Raya Jakarta. Nah ini adalah satu tempat rekreasi favorit tahunan bagi orang-orang Jakarta. Karena mereka di dalam event ini mereka bisa membawa keluarga mereka jalan-jalan sambil melihat berbagai pameran yang memang secara rutin diadakan setiap tahunnya. Nah saudara, sesampainya kami di PRJ, kami keliling dan sampailah kami di sebuah stand motor Kawasaki Ninja. Wah, saya melihat motor ini motor idaman saya dari dulu. Ya, siapa yang tidak suka dengan motor ini? Ini motor yang menjadi impian bagi semua orang, termasuk saya. Tapi namanya juga mimpi, ya. Sampai sekarang pun tidak pernah saya kesampaian punya motor tersebut. Nah, saudara, ketika saya mengagumi motor tersebut, saya lihat wah ini motor yang bagus. Ya, tetapi akhirnya setelah melihat motor itu, kami pun bergerak kembali. Ya, kami berjalan lagi dan ternyata tidak jauh dari stand motor Kawasaki Ninja itu ada lagi sebuah stand motor. Dan saya bingung, saudara, ketika melihat motor yang dipamerkan, kok mirip sekali ya dengan motor yang saya lihat tadi, motor yang menjadi idaman saya, motor Kawasaki Ninja itu. Dan terlebih bingung lagi dan sekaligus lucu, nah ketika saya dekati motor tersebut, saya melihat motor itu ternyata mereknya berbeda. Bentuknya sama tetapi mereknya berbeda. Mereknya Kengo. Saudara, saya kaget ya. Karena motor itu terlihat mirip sekali dengan motor Kawasaki Ninja itu. Bagus sekali. Nah saudara, seringkali kita tertipu dengan sesuatu yang palsu. Kita pikir itu asli. Yang palsu itu sepintas kelihatan sama hebatnya dengan yang asli. Tetapi kenyataannya itu adalah palsu. Nah saudara, bicara mengenai kepalsuan, sesungguhnya bukan cuma barang yang palsu. Harus diakui bahwa kita juga seringkali palsu. Hidup kita penuh dengan kepalsuan. Contoh saudara, misalnya ketika kita di gereja. Ya, banyak orang berkata mau mencari Tuhan dan mereka datang ke gereja. Tetapi sesungguhnya banyak dari mereka yang hanya mencari berkat-berkatnya saja. Ketika Tuhan tidak memberikan berkatnya, apa yang terjadi? Orang-orang langsung meninggalkan Tuhan. Mereka pindah agama. Bahkan ada yang pindah gereja, kecewa sama Tuhan. Nah selain itu di gereja juga kita bisa menjumpai orang-orang yang kelihatannya rajin sekali melayani Tuhan. Kalau berdoa itu seperti kusyuk sekali. Tetapi kalau kita melihat kehidupannya sehari-hari, wow, jauh sekali perbedaannya. Hidupnya tidak jujur. Kalau bekerja itu masih suka korupsi. Di keluarga tidak pernah ada harmonisnya. Tidak pernah memperhatikan keluarga. Padahal kalau pelayanan, wah bagus sekali. Semua orang diperhatikan. Nah saudara, kalau kita mau jujur, bukankah hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan keseharian kita? Tapi saudara, di balik semua itu, saya percaya setiap kita sebenarnya ingin menjadi orang yang otentik. Atau tema kita tadi, ori. Ya. Orang yang original, orang yang asli. Dan kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang berpura-pura. Tetapi kenyataannya kita selalu terseret pada hidup yang tidak otentik. Hidup yang palsu.
Mau tidak mau saya harus lakukan itu. Padahal sebenarnya saya tidak mau seperti itu. Tetapi karena situasi, karena kondisi dan lain sebagainya, saya harus melakukan hal tersebut. Itu sebabnya kita merindukan satu situasi di mana kita bisa menjadi orang yang otentik. Kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang berpura-pura. Nah kalau begitu saudara, apa sih sebenarnya itu otentik? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ori itu? Nah secara umum itu sederhana. Otentik itu artinya apa yang ada di dalam itu sama dengan apa yang keluar. Ya kita bilang itu otentik kalau yang ada di dalam hati kita, misalnya kita bilang ini salah, maka keluarnya dari tindakan kita itu adalah sesuatu yang memang kita tidak melakukannya. Karena kita tahu ini adalah sesuatu yang salah. Nah bukankah seharusnya demikian? Nah itulah otentik kita bilang. Nah untuk pemahaman otentik yang seperti ini lawannya adalah munafik. Jadi sebenarnya kita munafik kalau sesungguhnya kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dan betul memang di hadapan banyak orang kita tidak melakukannya. Tetapi ketika tidak ada orang yang melihat kita. Ketika tidak ada siapapun di sekeliling kita diam-diam melakukannya. Nah saudara, bicara tentang otentik. Maka satu hal perlu kita ketahui bahwa otentik itu sesungguhnya ada dua level. Level yang pertama atau lapisan pertama yaitu tadi. Yang di dalam itu sama dengan yang keluar. Itu otentik kalau apa yang aku mau itu keluar seperti apa yang ku tahu dan ku rasakan. Itu level yang pertama. Tapi saudara, ada level kedua. Itu level keotentikan yang lebih dalam daripada level yang pertama. Yang seharusnya kita pahami sebagai orang percaya. Bahwa di dalam iman percaya kita, yang namanya otentik itu bukan hanya sekedar apa yang ada di dalam sama dengan apa yang keluar. Tetapi sesungguhnya bagaimana yang di dalam itu memiliki harmoni dengan apa yang paling tinggi. Apa yang paling berharga. Apa yang di dalam itu harmoni dengan Tuhan kita. Nah disitulah level otentik yang jauh lebih dalam. Daripada sekedar yang di dalam sama dengan yang keluar. Jadi saudara, apabila saya ingin memakai istilah otentik ini di dalam kehidupan kekristenan kita. Apa yang dimaksud dengan hidup otentik? Seperti apakah hidup yang otentik itu di hadapan Tuhan? Otentik itu adalah ketika tujuan hidup kita adalah Tuhan. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Orientasi hidup kita berubah. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita, tetapi semuanya kepada Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Nah, hal inilah yang ingin dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keotentikan seperti itulah yang sedang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam hidupnya. Nah bagaimana mereka menunjukkan keotentikan imannya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mereka menunjukkan dengan setia menyembah hanya kepada Allah saja. Saudara, saya ingin mengajak kita mengenal terlebih dahulu ya. Siapa itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah 3 orang Israel dari kerajaan Yehuda yang kemudian bekerja di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka bertiga bersama-sama dengan Daniel dibawa ke Babel karena Nebukadnezar itu pernah memberi perintah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah pun di dalam kehidupan mereka, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Nah di dalam kerajaan Babel itulah mereka dididik selama 3 tahun.
Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, sebagai orang Yahudi yang dibawa ke Babel, maka nama mereka pun harus diganti. Dari nama-nama yang mengandung nama Allah Israel, akhirnya diganti menjadi nama-nama yang mengandung nama dewa-dewa Babel. Dan penggantian nama ini merupakan cara orang Babel untuk mengindoktrinasi orang-orang Yahudi untuk tunduk kepada kekuasaan Raja Babel. Nah, ini yang menarik, saudara. Sebagai orang-orang yang ditawan dan dibawa ke Babel untuk tunduk kepada pemerintahan Raja Babel, bahkan nama mereka pun diganti sesuai dengan nama dewa-dewa di sana. Dewa-dewa kepercayaan orang Babel. Tetapi kita melihat ternyata di dalam kehidupan mereka, iman percaya mereka kepada Tuhan tidak ikut tertawan. Mereka tidak tunduk di dalam iman mereka. Iman percaya mereka tidak terpengaruh sedikit pun oleh situasi dan kondisi mereka pada saat itu. Bahkan ketika Raja Nebukadnezar membuat patung emas untuk disembah, semua orang di kerajaan Babel diwajibkan untuk sujud menyembah patung itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Padahal saudara, kalau kita pikir-pikirkan sebenarnya nggak masalah juga ya. Kalau mereka bisa pura-pura misalnya menyembah patung itu. Tetapi hati mereka fokus kepada Tuhan, bukan kepada patung itu. Seharusnya bisa seperti itu. Kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi mengapa mereka tidak melakukannya? Jawabannya saudara, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak ingin menjadi orang yang munafik. Mereka ingin menjaga kemurnian iman mereka di hadapan Tuhan. Mereka lebih memilih untuk tetap menyembah Allah Israel. Meskipun mereka harus menghadapi hukuman dengan cara dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah saudara, itulah keotetikan mereka. Mereka tetap setia menyembah hanya kepada Allah saja. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Kalau mau jujur saudara, bukankah seringkali iman kita lebih dikendalikan oleh situasi dan keadaan kita? Kita seringkali kompromi dengan keadaan. Ketika keadaan itu menyudutkan kita, maka akhirnya kita terpaksa melakukannya. Padahal sebenarnya kita tahu itu sesuatu yang salah. Sehingga akhirnya hidup kita didorong oleh situasi yang kita alami. Nah sehingga akhirnya saudara tanpa kita sadari kita sudah masuk di dalam aturan main dunia ini. Maka seharusnya kita belajar daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Apa yang mereka lakukan justru mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka di hadapan Tuhan. Nah saudara, dengan cara begitu maka kita bisa mempengaruhi dunia. Karena itu saudara, mari kita mengevaluasi diri kita. Seberapa jauh kita dapat tetap setia menyembah hanya kepada Tuhan saja. Nah itu yang pertama saudara. Keotetikan yang kedua yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yaitu mereka percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, bicara tentang pengharapan ini maka mudah sesungguhnya bagi kita untuk terus percaya, terus berharap kepada Tuhan ketika hidup kita ini baik-baik saja. Tetapi bagaimana kalau kita sedang dihadapi dengan satu pergumulan yang berat? Ada krisis di dalam kehidupan kita, ada masalah. Masihkah kita bisa percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita? Masihkah kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan? Atau justru kita menjadi kecewa dengan Tuhan? Sebab pertolongan yang kita harapkan tidak juga kunjung datang. Dan akhirnya kita memilih untuk meninggalkan Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Nah saudara, ketika banyak orang percaya kecewa dan meninggalkan Tuhan karena pergumulan yang dihadapi, hal itu tidak dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah pergumulan hidupnya, bahkan nyawanya terancam, mereka tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan mereka. Keyakinan akan Tuhan ini terlihat jelas sekali di dalam ayat 17-18 di dalam bacaan telah kita baca tadi. Ketika mereka mengatakan jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi berikutnya di dalam ayat 24 sampai 27. Pengharapan Sadrak, Mesak dan Abednego kepada Allah tidak pernah sia-sia. Bayangkan saja begini saudara, bagaimana mungkin ya orang yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang panasnya katanya dibuat lebih panas 7 kali lipat daripada biasanya, tetap bisa hidup. Bahkan tentara Nebukadnezar yang begitu kuat saja, yang membawa mereka itu terbakar habis. Tetapi mereka tetap hidup. Ini sesuatu yang mustahil. Saudara, tetapi Nebukadnezar melihat itu sebagai sesuatu yang mujizat. Karena itu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah sekarang mujizat itu disaksikan sendiri oleh Raja Nebukadnezar. Dengan mata kepalanya sendiri. Ada malaikat Tuhan yang menolong mereka. Dan tidak ada sedikit pun bagian dari tubuh mereka yang terbakar. Rambut pun tidak. Dan Raja Nebukadnezar pun akhirnya berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah saudara, coba katakan, siapa yang berkarya di sana? Tidak lain tidak bukan adalah Allah yang di dalamnya Sadrak, Mesak dan Abednego menaruh pengharapan. Nah saudara kasih di dalam Tuhan. Saya akan menutup khotbah hari ini dengan sebuah kesaksian ketika saya melayani praktek di gereja di Bandung. Nah di dalam masa praktek 2 bulan itu saya mendapatkan kabar duka mengenai salah satu pendeta emeritus yang melayani di sebuah gereja di GKI di Bandung, itu dipanggil Tuhan. Saya tidak akan sebutkan ya nama pendeta ini. Saudara, saya tidak mengenal pendeta emeritus ini. Tetapi ketika saya besuk salah satu jemaat yang kebetulan memang bersahabat dengan istri pendeta ini, saya diceritakan mengenai pendeta emeritus yang dipanggil Tuhan tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, pendeta emeritus ini bersama dengan istrinya dan beberapa orang yang ikut bersama dengan dia datang ke Bali, ke satu pantai di Bali, untuk melakukan upacara pelarungan abu kakak iparnya. Tetapi Bapak Ibu, siapa yang sangka ya di dalam upacara tersebut terjadi arus pasang yang akhirnya menghempas tubuh pendeta emeritus ini. Dan dia terseret oleh ombak dan akhirnya dinyatakan hilang. Istrinya begitu terpukul sekali, sedih sekali. Tetapi istrinya bersikeras untuk ngomong harus sampai ketemu itu suaminya. Sampai-sampai warga di sekitar itu bilang ke istrinya, sudah Bu, sudah relakan saja. Ada beberapa kejadian seperti itu, tetapi jenazah tidak pernah ditemukan. Bahkan sudah pernah dipanggil itu dukun, paranormal, orang pintar, berharap jenazah itu ditemukan. Tetapi toh tetap tidak pernah ditemukan. Atau mungkin barangkali ibu mau mencobanya. Nah saudara bayangkan ya, ini istri pendeta loh. Ya ditawari seperti itu. Ya mungkin bagi kita kalau kita dalam kondisi yang lagi sedih, lagi punya pergumulan, seringkali kan kita apapun ya ketika itu jalan keluar pasti kita akan ambil. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh istri pendeta emeritus ini? Dia bersama dengan beberapa rombongan ikut dengannya berdoa di sana. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka menyanyikan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Saudara, sambil menangis, semua rombongan pun ikut bernyanyi. Sampai akhirnya 1 jam kemudian ombak itu mulai reda. Saudara, percaya tidak percaya, akhirnya tubuh pendeta emeritus ini muncul. Sampai akhirnya warga sekitar itu berkata, wow, Tuhan kalian luar biasa. Tidak pernah terjadi seperti itu, tetapi ini sungguh terjadi. Nah saudara, apa yang membuat istri pendeta emeritus ini ngotot bertahan tanpa kepastian selama 1 jam itu? Menunggu jenazah suaminya muncul sambil memuji Tuhan. Itu karena dia percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Nah karena dia teguh berpegang pada pengharapannya kepada Tuhan, maka orang-orang di sekitar sana menjadi saksi mata kebesaran Tuhan.
Sampai-sampai mereka berkata, Tuhan kalian luar biasa. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Betapa pentingnya mempraktikkan iman percaya kita secara otentik di hadapan Tuhan. Belajar dari keotentikan yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yaitu hidup dengan setia menyembah hanya kepada Tuhan saja. Percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Maka saat itu juga kita sudah membawa hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan orang lain yang melihat kehidupan kita, mereka ikut memuliakan Tuhan. Itulah keotentikan yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita untuk melakukan apa yang firman Tuhan telah ajarkan kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Firman-Mu telah berbicara kepada kami. Bagaimana kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang telah dibawa keluar dari dosa menuju satu kehidupan kekal. Menuju kepada satu keselamatan. Maka seharusnya hidup otentik itu ada di dalam kehidupan kami. Hidup otentik itu harusnya menjadi ciri khas kehidupan kami Tuhan. Tetapi seringkali kami gagal melakukannya. Karena itu ya Tuhan kami bersyukur. Melalui kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kami kembali diingatkan kembali. Bahwa bagaimana seharusnya kami hidup otentik di hadapan Engkau. Otentik yang terus tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Meskipun kondisi, situasi membuat kami hidup dalam kesulitan. Tetapi kami tetap tahu siapa yang seharusnya kami sembah dan kami setia kepadanya. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami juga terus diajarkan untuk terus berharap kepada Engkau. Meskipun kondisi saat ini tidak mudah, ada pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami belajar untuk tidak meninggalkan Engkau. Tapi kami terus belajar bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Karena itu ya Tuhan, tolong setiap kami Bapa. Firman-Mu boleh berakhir tetapi Roh Kudus-Mu akan terus menyertai kehidupan kami. Mengubahkan kami, menjadikan kami orang yang otentik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan pada hari ini, sekaligus mempersiapkan persembahan kita yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Kita pujikan, bersinarlah Yesus. Tuhan sinar kasih-Mu memancar di dalam kegelapan bersinar. Yesus terang dunia sinari kami, bebaskanlah dengan kebenaran-Mu. Sinarilah, bersinarlah, cahaya kasih-Mu di negeri
Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan berdoa, persembahan dan juga sekaligus syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, secara khusus untuk Presiden Jokowi yang kita tahu terus diterpa oleh berbagai macam permasalahan. Kita berdoa bagi beliau dan segenap jajaran yang ada supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan dalam memutuskan dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja kita yang sedang melaksanakan persiapan Natal, berdoa untuk para panitia supaya diberikan kesehatan dalam bekerja dan juga berdoa supaya acara yang akan dilaksanakan nanti menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan kami yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang terus memberkati kehidupan setiap kami sampai pada hari ini. Terima kasih juga karena kami boleh memberikan Tuhan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa supaya persembahan ini bisa kami pakai Tuhan untuk pelayanan Tuhan di zaman ini, memperpanjang Tuhan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi gereja kami maupun bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan berikan sekali lagi. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami secara khusus ingin menyerahkan presiden kami dan juga segenap jajaran yang ada Tuhan. Kami tahu bahwa permasalahan demi permasalahan terus bergulir Tuhan sepanjang hari mereka dan mungkin terasa begitu berat. Dan sekiranya Tuhan kami memohon biarlah Tuhan saja dengan kasih dan karunia Tuhan menolong setiap mereka, memberikan mereka kekuatan Tuhan, ketabahan Tuhan, hati yang tetap semangat untuk mau mengerjakan bagian mereka Tuhan untuk kemajuan negeri ini. Kami memohon anugerah-Mu Tuhan, sekali lagi mari berkati pemerintahan kami secara khusus Bapak Presiden kami Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami menyerahkan Tuhan, kami sedang persiapan Natal, kami berdoa untuk para panitia Tuhan, biarlah Tuhan yang mau mengaruniakan kesehatan untuk setiap kami Tuhan, untuk orang-orang yang akan bekerja nanti, biarlah Tuhan Yesus juga memberikan sukacita. Kami berdoa terlebih lagi supaya Tuhan, ibadah ini Tuhan yang akan dilaksanakan nanti Tuhan, biarlah ibadah ini benar-benar memberkati Tuhan jemaat yang ada, tidak hanya untuk jemaat yang ada di dalam GKT 3, tapi juga semua orang yang juga akan menonton nanti Tuhan di YouTube. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan doa ini yang kami tahu bahwa Tuhan mendengarkannya dan Tuhan akan menjawabnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari jemaat sekalian dengan rasa hormat dan syukur kita mengakui bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Doksologi. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan persekutuan oleh Allah Roh Kudus, kiranya boleh selalu memampukan engkau untuk boleh hidup sebagai anak-anaknya yang memuliakan namanya, menjadi terang bagi sekitarmu, dan menyenangkan nama Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati, selamat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan.